البديع دانية أن الله يعفو عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يرسل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه دار خصوصا وعلى هذا من الشاهد رضي المحل والشاهد رضي الصيوطي وأصولهما وأمورهما إلى روح أبي محمد طيب بن محمد ومن جميع الشهيد أي مالك بن حاج مسلم بن حاج بن شهود جدي محمد بن جاي جدي مالك بن سعيد بن سعيد بن جاي محمد شهود تسليم أمر جاي نور سما من تسنة وصالهم وبرهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. آيات وإن حاجوك فقل أسلمت إليه إن الذين يقولون بآيات الله ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna نسألك الهدوء والبلوغ والرزق صلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصاحب بلادنا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah, jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, kafir bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna dan membunuh, mereka membunuh. Udah ingkar, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Yuqatiluna an-nabiyyina bighairi haqq.
mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Ya, 43 nabinya kurang lebih 43, pengikutnya 170, yang ngikutin tuh hampir 170 daripada pengikut para nabi, orang-orang saleh dibunuh. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Di samping mereka membunuh para nabi, mereka juga membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Minan nas, di antara manusia. Wa humul yahud, mereka lain sebut orang Yahudi. Ya, sekarang bangsa Israel. Makanya nggak heran kalau mereka ngebunuh orang, penduduk Palestina nggak merasa salah. Bunuh anak-anak, nabinya dibunuh, orang-orang soleh dibunuh. Apalagi yang tidak, yang lain sukunya dengan mereka, ini orang Yahudi. Bi ghairi haq, tanpa sebab yang dibenarkan. Kalau membunuh orang yang membunuh itu memang hak. Kayak Al-Ghazo itu jalanin hukum kisos, itu hak. Memang diperintahkan di dalam Quran yang namanya hukum kisos. Hidung balas hidung, kuping balas kuping, mata balas mata. Setiap penghormatan itu ada balasannya. Ruya annahum qatalu 43 nabiyyan. Ya. Panahahum 170 min ibadihim qad faqataluhum min yaumihim. Riwayatkan mereka itu membunuh 43 nabi. Arba'ina salasatan wa arba'in, 43 nabi dibunuh. Panahahum 170 min ibadihim. Lalu dicegah mereka oleh 170 hamba-hamba mereka, hamba-hamba pengikut para nabi. Ya, dicegah karena membunuh para nabi sebanyak 43. Pengikutnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, menghalangi mereka yang membunuh. Faqataluhum min yaumihim. Dibunuh juga hari itu juga. Hari mereka membunuh para nabi, mereka bunuh juga para pengikut para nabi yang mencoba jagain para nabi. Hampir 170. Ya. Ada ulama mau dibunuh, anak muridnya jagain, semuanya dihajar. Dibarengin semuanya. Ulama ini dibunuh, muridnya dihajar juga. Ini Nabi dibunuh, pengikutnya juga. Fabashirhum a'limhum, kabarkan kepada mereka, kasih tahu tuh mereka yang ingkar kepada ayat Allah, membunuh para nabi dan pengikutnya, kasih tahu mereka, kabarin mereka berita gembira. Berita gembira, ejekan. Ini kalimat ejekan. Bi'azabin alim, dengan azab yang pedih, mu'lim, azab yang pedih.
Kok azab yang pedih kabar gembira? Hah? Jadi ejekan. Allah ngejek. Kasih kabar gembira tuh. Apaan kabar gembira? Azab yang pedih. Azab yang masuk ke sini gue kasih UP. Oh gila masuk gue kasih UP kata di cekol. Oh ini UP lo nih. UP-nya nggak tuh cepolan kan kabar gembira tuh. Cini lo gue mau kasih UP lo dipikir UP duit. Nggak tahu UP pukulan. Nggak enak tuh dibohongin. Wa zikrul bisyarah dan penyebutan kata bisyarah tadi itu buat apa namanya? Ya, tuhkim bihim, ya, mengejek mereka. Wa dakhalatil fahu bi khabariin. Masuk pak di dalam khabar in li syubhi ismihal mausul bisyarat. Itu jalan nahu dia enggak usah dikupas. Ulaika allazina habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang batal. Habitat maknanya batal. A'maluhum amalan-amalan mereka. Ma'amilu min khairin. Apa yang telah mereka lakukan daripada kebaikan. Kasadaqatin wa silati rahim fid dunya wal akhirah. Jadi orang dia sedekah, dia silaturahim, dia beramal saleh, bisa hancur. Semuanya dalam sekejap habis. Gara-gara membunuh. Apalagi yang dibunuh orang saleh. Yang dibunuh Nabi Hud habis. Jadi dosa. Syibabul muslimi fusuqun wa qitaluhum kufrun. Hadis itu. Mencela orang mukmin itu fusuk, fasik. Fasik itu dosa yang besar. Wa qitaluhum kufrun. Dan membunuh orang mukmin itu bisa jadi kafir. Jadi dosa yang ngebunuh itu membunuh orang, makanya harus dibunuh. Makanya timbul pertanyaan, orang kalau membunuh lalu dihukum bunuh, dikisos, apakah dosa membunuhnya habis? Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan di akhirat dia tetap dihitung dosa ngebunuhnya. Itu mah baru hukuman dunia doang. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dihukum kisos, dibunuh lagi dia oleh pengadilan, supaya nggak ada korban lagi dari dia. Ya, kalau nyawa satu, balasnya satu. Kalau dia membunuh satu, lalu pengadilan jatuhkan di hukuman kisos, dibunuh juga, berarti nyelamatin yang lain. Kalau dihukum sebulan, tahun, 2 tahun bebas lagi, boleh jadi dia ngebunuh lagi. Makanya hukum Islam itu ya untuk menjerai, menutup pintu kejahatan. Makanya Allah mengatakan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wa fil qisasi hayatu ya ulul albab. Dan di dalam kisos itu ada penyelamatan kehidupan buat yang lain. Orang-orang yang berpikir Allah nggak mungkin salah. Ujung banget hukumannya dia sesuai dengan kejahatannya. Dia membunuh, hukum 10 tahun. 20 tahun bina dalam penjara, kasih kesempatan dia bertobat. Iya, emang kayaknya benar. Jadi seolah-olah mensalahkan hukum Allah. Padahal di dalam hukum kisos itu
ada penyelamatan terhadap jiwa-jiwa yang lain. Hayatun ya ulil albab. Oke, berapa banyak orang yang udah ngebunuh lagi. Ada pembunuh berantai namanya. Kecuali dia yang ngebunuhnya memang tidak berencana, spontanitas, itu mungkin karena khilaf, ya kan? Tapi kalau rencananya ini ngebunuh antar ini, gue racunin dia, aduh perencanaan itu berat, karena jiwanya memang jiwa membunuh, itu mesti dikisos. Tapi dalam Islam enggak, bunuh gitu. Makanya membunuh itu kata Rasulullah usuk, kafir, nyela, fasik. Bagaimana yang nyela itu orang-orang saleh, yang dicela ulama, nyela orang mukmin aja bahaya. Ya. Tapi kita kalau ada orang yang musuhin kita, itu terkadang kalau kita bisa mengambil pelajaran dari yang memusuhi itu, biasanya orang kalau musuhin seseorang itu jujur biasanya. Apa yang dikata jadi ambil pelajaran dari musuh. Ambil pelajaran. Kenapa dimusuhin kita? Karena kita begini. Berarti di situ ada aib gue tuh. Ada kelemahan gue, ada aib gue, ada kesalahan gue yang menyebabkan dia marah. Enggak? Jadiin pelajaran. Kalau Nabi Musa itu, aku belajar adab dari orang yang sedikit adab. Ya. Alamtul adab min galilil adab. Saya belajar adab dari orang yang kurang adab. Jadi itu belajar sama orang yang kurang adab. Belajar sama yang orang yang kurang. Dia lihat nih orang kurang adab ini, nggak bagus. Jangan kayak dia. Gitu. Orang kencing di jalanan gitu, kurang adab tuh kayaknya, nggak pantas ya. Jangan kencing begitu. Jadi belajar dari orang yang kurang. Kita nggak mencela, tapi nyari pelajaran. Oh ini nggak bagus nih. Dalam pandangan saya tuh nggak bagus begitu. Oh jangan begitu. Makan berdiri nggak bagus kayaknya tuh. Jangan gitu. Ya. Ngobrol barangan, kayaknya nggak bagus juga tuh omongan tuh. Jangan kayak dia. Jadi belajar adab dari orang yang tidak beradab. Ya. Ame guru kalau ngomel dengerin. Kalau guru ngomel nggak didengerin. Guru kan kalau ngomel itu berarti ada yang salah sama kita. Ada yang kurang sama kita. Guru marah, guru kesel, guru ini berarti ada yang kurang sama kita. Ada yang salah, dengerin. Maka itu cara kita memperbaiki diri. Mengetahui kelemahan, kekurangan, kesalahan, aib. Jadi aib kita nih, kalau nggak begitu selamanya kita dalam keadaan begitu. Kita anggap benar diri kita, padahal apalagi akhlak. Kalau akhlak itu dibentuk karena ibadah. Kalau adab itu karena ilmu. Orang pelajarin ilmu lama-lama beradab. Jadi adab itu bisa aja dimiliki sama orang non-muslim. Betul. Orang Jepang itu semuanya beradab. Hampir sebagian besar. Dari cara dia itu, disiplinnya luar biasa. Yang kecilnya, yang remajanya, yang tuanya. Lihatnya buka sendal bagaimana. Buka sendal, taruhnya rapi. Bener ya? Rapi banget. Loh kita di masjidnya barangan buang sono. Dia masuk dulu ya. Belum taruh bajunya, lipat bajunya, mau baju yang bekas bagaimana yang udah dipakai. Sampai nggak temuin tuh di jalanan. Bawa
Kalau sebelum ketemu tempat pembuangan sampah belum dibuang nih. Kalau kita kan kagak. Nggak beradab, tidak beradab. Karena ilmu yang membuat dia disiplin, jadi akhirnya negerinya peradabannya luar biasa. Makanya negeri yang beradab itu negeri yang dia menjalankan ilmu dan mengamalkannya. Dipelajarin tuh, ya, dari kecil diajarin. Makanya pelanggaran jarang ditemukan di sana. Pakai motor kira lampu merah berhenti, pakai helm. Oh kita kan susah. Tilang apa namanya itu? Hah? Iya. Platnya dipalsuin. Tutup. Makanya bingung polisi ini. Akhirnya mau ngadain apa itu namanya? Ngadain apa namanya? Operasi ya. Mau tangkap-tangkepin tuh yang plat-platnya ya. Nggak sesuai sama STNK. Supaya bisa disiplin. Susah. Saya punya kawan itu, ya, sekretaris menteri koperasi Haji Jabadi. Anaknya dulu pernah kerja di Jepang. Dia jadi pegawai, jadi kerja sambil kuliah. Nyari. Akhirnya dapatlah dia di restoran Jepang. Restoran tuh laris, yang pengunjungnya banyak. Anak-anak sendirian, kata dia. Nggak kerepotan, jadi yang kasir satu, yang ngelayanin satu, yang siapin saji makanan satu, sama yang bersih-bersih deh di belakang cuci piring apa gitu, udah 4. Restoran begitu rame, gawe cuma 4. Hah? Aji go seberang deh, misalnya rame, pelayannya banyak ya. Kok bisa? Kasir buat pembayaran. Yang bagian penyajian tuh dia cuma terima dari apa yang masak tuh nih? Oke. Panggil. Pesanan nomor sekian. Itu yang mesen ngambil sendiri. Oleh datang ngambil. Ya, ngambil sendiri, bawa sendiri ke meja. Kelar makan, dia yang beresin sendiri. Beresin rapi, meja isi macam. Piringnya nih, dia lagi yang bawa ke sana. Enak gak? Coba di sini lo begitu. Apa lo, warung makan apaan lo? Pembelikan raja, itu. Disiplin. Itu di tempat rumah makan, bagaimana di rumahnya sendiri. Itu di rumah kita. Bantu pray 2 hari. Tuh meja kemana-mana tuh. Oh, rak piring apa itu? 4 cucian piring. Bantu gak datang. Habis nggak ada mau cuci, anak kagak, kita kagak, lauran. Ya, itu peradaban, adab. Jadi adab itu kemuliaan yang didapat dari hasil pengamalan ilmu. Kalau akhlak dari ibadah, kalau akhlak dari ibadah, atau ibadah, wirid, zikir, membentuk akhlak. Makanya orang kalau udah ibadah, udah bertoat kepada Allah, tapi nggak ngebentuk akhlaknya, pertanyaan. Apa udah bener tuh ibadahnya tuh? Kok akhlaknya masih begitu? Ame Allah masih sombong, ame orang masih sombong, Karena akhlak itu kaitan dengan hati. Sombong nggak di sini? Ujub nggak di sini? Riak nggak di sini? Sum'ah gak di sini, tapakhur gak di sini, itu akhlak. Kalau adab tadi itu disiplin, kebersihan, cara berjalan segala macam, itu adab. Makanya definisi sombong itu, takabur itu batrul haq wa ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang remeh orang. Itu sombong. Berarti sombong itu bisa dari ilmu, bisa dari harta, bisa dari pangkat, jabatan,
Bisa dari bentuk tuh kesombongan munculnya tuh. Ketika hartanya banyak, dia mulai nolak kebenaran yang datang dari orang miskin. Orang miskin ngomong, siapa sih lo? Hah? Dia diam aja lo. Apalagi monyet yang ngomong, padahal ngomongannya benar, dia nggak terima, orang aja nggak terima. Padahal ulama mengatakan, terimalah kalimat yang benar itu walaupun keluar dari mulut singa, dari mulut anjing sekalipun. Terima kalau kebenaran. Unzur ila man gal wala tanzur, ya unzur ila magal wala tanzur ila man gal. Unzur ila magal, lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang ucap. Kalau benar, terima. Orang yang menerima kebenaran itu, maka dia nggak sombong dan menganggap dirinya lebih hina daripada orang lain. Selalu memandang dirinya lebih hina, lebih rendah dibanding orang lain. Itu tawadu namanya. Orang Yahudi begitu sombongnya, ingkarnya, dia bunuh para nabi. Ulaika allazina habitat a'maluhum. Inilah yang menyebabkan rusaknya amal mereka. Hancur, enggak ada lagi hitungan. Yang dihitung dosanya. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Fala i'tidada biha li'adami syartiha. Maka tidak dianggap amalan-amalan itu karena enggak memenuhi syarat. Karena syarat amal diterima orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Biqalbin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari enggak manfaat, harta enggak nolong, anak-anak enggak nolong, kecuali yang datang kepada Allah, menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Salimin minasyirik, selamat daripada kesyirikan. Ini kan kafir, syirik. Salimin minal nifaq, selamat dari kemunafikan. Kalau munafikan itu namanya kafir zindik. Kafir zindik itu dia nyatain Islam tapi hatinya itu zindik. Ya. Kalau fasik dosa. Selamat daripada syirik, kafir, selamat daripada kemunafikan. Wasalimin minal amradil qalbiyah. Yang ketiga, selamat dari penyakit hati. Penyakit hati kan banyak Itu yang bikin selamat. Wa ma lahum min nazirin. Kalau udah model begitu, amalannya di dunia nggak manfaat, di akhirat nggak bisa, nggak manfaat juga, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, tuh amalan nggak diterima, masuk neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka nggak punya penolong. Mani'ina minal azab, nggak ada yang bisa menolong daripada azab selama-lamanya. Nggak ada yang bisa menolong. Nabinya nggak bisa kasih syafaat. Kalau nabinya aja nggak bisa memberikan syafaat, apalagi orang biasa. Apalagi orang biasa. Ya. Wala fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Teriakannya gitu. Fama lana min syafi'in, nggak ada pemberi syafaat, nggak ada yang nolong kami ini sekarang. Wala sadiqin hamim, teman karib juga nggak ada yang bisa nolong. Di dunia temannya banyak, karib segala macam. Di sana orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Pamanana. Yang dapat syafaat itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Ada yang dibangkitin padang mahsyar, langsung dia dapat pertolongan Rasul masuk surga. Ada yang terseok-seok di sirat, ditolong juga sama Rasul masuk surga. Ada yang terseok-seok nyemplung dulu,
ke neraka. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, baru ditolong Rasulullah dengan izin Allah masuk surga. Mau gak? Hah? Ya, jangan bilang mau langsung ya. Ini kan yang ketiga nih. Mau yang pertama, yang kedua. Kalau pakai masuk dulu di neraka walaupun sehari sono kan sama dengan 1000 hari sini. Ya. Sehari sono sama dengan 1000 hari dunia. Makanya ketika Allah mengatakan dunia ini segala isinya diciptakan dalam 6 hari itu 6 hari sini sampai 6 hari sono gitu. Ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang menyaksikan penciptaan langit dan bumi, belum ada, orang manusia belum ada. Ya. Cuman Rasulullah aja kan, sabdanya Rasulullah atas ilham dari Allah. Alam tara ilal ladzina wallahu alam. Ngajar kalau udah bunyi bel ya. Kayak dikejar-kejar gitu kayaknya. Cukup. Wallahu alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha nawr 'alaiha bayan insyaallah ta'ala min al-aminin bi rahmatillah karamih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Sallallahu bima huwa ahluh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Saya mau kasih tambahan lagi sekali wiridan kita habis ngaji, kita baca Sayyidul Istighfar sekali aja. Allahumma sampai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita dicatat orang yang mati husnul kalau matinya malam. Kalau matinya siang mesti subuh baca lagi gitu. Karena 2 kali baca subuh, maghrib, subuh, maghrib. Jadi jagi-jagi. Kalau bacanya subuh kata Rasulullah, dia mati sebelum sore, wa huwa min ahlil jannah. Kalau bacanya habis maghrib, dia mati sebelum subuh, wa huwa min ahlil. Nah, bacanya sekali tiap habis subuh. Wah, subuhnya kesiangan, nggak apa-apa jam 8 itu baca. Oh Isya, maghrib belum baca Isya. Mumpung masih ada nyawe, jaga-jaga. Ulama bilang yang lazimkan ini tiap hari berarti dia orang yang Allah tentukan, Allah inginkan dia penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah tentuin, yang Allah takdirin. Amalin ya, amalin. Mudah-mudahan ingat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina 'aliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa azab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
اللهم اغننا بالعلم، زيدنا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب